Halo untuk teman-teman para pemirsa setia kami. Sedikit informasi ya, edukasi ya. Ini untuk peredam getaran ataupun noise bisingnya dari motor kompresor dari sebuah air conditioner ataupun tata udara AC. Dan dinominasi AC-AC baru bawaan dari pabrikan itu menggunakan bahan ini ya. Nah, ini sangat bagus untuk meredam kebisingan, noise, serangan. Ini disclaimer ya, bukan bicara soal mereknya. Mungkin kalau teman-teman yang paham begitu saya nge-shoot ini, udah tahu nih, ini merek apa. Tujuan saya bukan untuk menjatuhkan brand, merek tertentu tidak. Karena beberapa pabrikan atau merek itu sangat banyak menggunakan bahan ini sebagai peredam, ya. Namun ada minusnya, yaitu apabila di sini ada blocking bunga es dan semacamnya, mungkin kena percikan air dicuci dan semacamnya, maka ini tidak bisa menghilangkan kadar air yang terperangkap ataupun meresap di bahan ini, sehingga nanti akan menimbulkan korosif, pengembunan, penguapan dan sebagainya. Ini akan membuat keropos. Nih, contohnya ini. Dan ini menjadi salah satu penyumbang faktor potensi terjadi kebocoran refrigeran. Ya. Jelas teman-teman ya. Nih. Boleh perhatikan atasnya masih mulus, bagus. Namun dampak negatifnya menggunakan bahan peredam noise ini di sini. Dan kalau saya secara pribadi lebih suka ini saya buang. Nggak apa-apa, sedikit bising, namun panas dari kompresor ini bisa menguap sehingga kompresor ini tidak cepat overheat. Itu sih analogika dari pemahaman saya di lapangan. Jadi saya lebih suka ininya saya lepas supaya tidak cepat karatan, korosif seperti ini. Saya rasa teman-teman teman-teman teknisi di lapangan itu akan sering mendapatkan kasus yang seperti ini. Nah, mungkin customer yang awam belum tahu kenapa teknisi kadang ngebuang ini. Itu ada maksud dan tujuannya supaya hawa panas penguapan dari kompresor itu cepat menguap sehingga tidak mudah overheat dan menjaga untuk ini tidak korosif. Bukan berarti teknisi itu males masang lagi, bukan. Teknisi itu pasti mempertimbangkan nilai ampere, volume dan tekanan refrigeran. Kalau refrigeran sudah mendekati over tapi ampernya tinggi, beberapa teman pasti akan membuang ini. Dan ada juga yang membuat itu celah di sini dipotong, plat ini dipotong supaya fan daripada kompresor ini dapat menghisap panas dari kompresor. Gitu ya. Jadi kalau ada teman-teman teknisi melakukan hal pekerjaan itu jangan langsung dipandang negatif dulu. Pasti beberapa teknisi punya langkah, cara, tujuan yang baik untuk melakukan perbaikan tersebut. Ya, jadi semua ini teman-teman. Nah, disinilah celah bocor refrigeran. Sudah kami cek, kami press bahwasanya indoornya itu kami cek tidak ada kebocoran. Ternyata kami cek ada di sini. Coba kami lihat ya indoornya yang kami press. Bahkan kami udah overhaul ya, kami cuci besar. Penasaran? Ini sedang dipress dengan tim. Nggak ada bocor ya Bar ya. Nah, di evapnya sudah kami press. Disclaimer ya, sekali lagi bukan bicara soal merek, jadi jangan membawa statement stigma negatif terhadap brand bahwasanya semua AC itu akan ada masa usia pakai gitu ya. Tuh. Di semua AC yang di pasaran itu sebenarnya bagus, tergantung usia pakai, bagaimana perawatan pemakaiannya itu mempengaruhi usia pakai. Nah, seperti ini kasusnya ya. Ini diganti, menggantinya cabutan tapi menggunakan jenis refrigeran bekas R22 ya. Ini dicabut yang lama, bekas oli, ini penggantinya.
Oke, jadi ini sudah di top speed ya, 3,6, AC nya 1,5 PK ya. Untuk high press, pipa high press nya ya di 17,3. High press 73, 7,4. Tekanan refrigerant hanya di 30 psi, bayangkan 30 psi ya. Saya kasih Dupont yang Suva, nggak tanggung-tanggung nih. Dupont tau lah ya harga Dupont ya, 134. Sudah di top speed, jadi medium, low, medium, high atau top speednya itu sudah berhasil. Pipa besar, low pressnya dingin, high pressnya pun dingin. Oke, nanti kita lihat untuk outlet indoornya bagaimana. Untuk low pressnya, untuk low pressnya 15,9, masih di top speed ya, karena ruangannya besar. 3,6, menggunakan kompresor R22, dimana sebelumnya R32 ini kompresornya korosi dan kami ganti menggunakan jenis R22. Tentunya dengan seperti ini beberapa pertimbangan itu harus dipikirkan, jadi sebenarnya jangan diikutin kalau tidak tahu rumusnya, tidak tahu kalibrasi tekanan volumenya, itu jangan diikutin teman-teman. Olinya juga itu harus dipertimbangkan. Yuk kita cek suhu kinerja hasil outlet indoor.